Baik pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama Ustaz Andri Merdia. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih Selfie. Kita lanjutkan tadi dengan pertanyaan yang saya sudah tanyakan ke Selfie ya. Apakah kita boleh meminta tolong kepada makhluk lain selain kepada Allah? Saya bilang boleh, tapi ada syaratnya ya. Ada syaratnya karena kita menghindari salah fikir tadi dan salah fokus ya. Salfik dan salfok ya. Nah, maksudnya ya bagaimana syarat yang harus dipenuhi kalau kita harus meminta tolong bantuan orang lain. Kriteria pertama adalah kita istianah atau meminta pertolongan bagi kepada makhluk dalam perkara yang dia kuasainya dan mampu untuk dia bantu. Ya, misalnya begini, kita sedang ada masalah, misalnya ada tabrakan kecil yang Selfie alami ya, misalnya di lampu merah, ya apa. Tentu untuk menyelesaikan perkaranya kita harus meminta pertolongan kepada polisi, ya kan? Artinya kita percayakan untuk menyelesaikan perkara tersebut kepada polisi. Kita minta tolong, ya polisi, saya minta tolong, hari ini saya ditabrak, ya saya merasa dirugikan dengan kejadian ini, jadi minta tolong polisi yang membereskan masalahnya. Itu tidak apa-apa. Artinya kita meminta tolong kepada orang atau makhluk lain, manusia dalam hal ini, yang hidup dan juga punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Sebenarnya masalah-masalah ini tidak melulu soal orang yang berwenang. Bisa jadi seperti misalnya ya, Selfie tidak mengerti masalah hukum administrasi. Ya, katakanlah begitu. Hukum dan administrasi negara, katakanlah begitu. Kemudian Selfie ingin belajar. Ada teman Selfie yang juga menguasai itu, ya kan? Dia bukan seorang pengacara. Dia juga bukan seorang polisi. Dia juga bukan seorang hakim yang mengerti, yang harus berwenang soal hukum. Tetapi karena dia belajar di situ, jadi Selfie bisa meminta tolong saya dijelaskan soal masalah perkara hukum ini, ya kan? Artinya ada ilmu yang kita ingin timba darinya dan kemudian membantu karena dia mampu untuk membantu kita dalam hal mendapatkan pendidikan ilmu yang baru tersebut. Jadi pendidikan yang dimaksud permintaan tolong yang dimaksud adalah yang bermanfaat, yang artinya membawa dalam hal-hal yang positif. Apakah kita juga bisa meminta tolong untuk hal yang negatif? Ini juga bisa pertanyaan berikutnya bagi Selfie ya. Nah, bagi kita semua, termasuk juga kepada saya. Kalau istianah itu bisa meminta tolong kepada makhluk hidup dan mampu untuk melakukannya, pertanyaannya kemudian, apakah kita bisa minta tolong untuk masalah-masalah yang menimbulkan dosa? Tidak. Misalnya begini, saya mau makan, tolong kau curikan ayam di sana. Ya, ini permintaan tolong yang akhirnya membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Artinya bahwa kita disuruh untuk saling tolong menolong untuk jalan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk yang keburukan disambungannya, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini sudah jelas kuncinya, Selfie. Dan bagi kita semua, kalau kita meminta tolong, tentu kita harus pikirkan apakah permintaan tolong kita ini, pertama, apakah dia mampu melaksanakannya, ya kan, yang kita tempati minta tolong. Yang kedua, apakah permintaan tolong kita ini dalam hal kebaikan, ya, dalam hal kebaikan dan menuju ketakwaan. Kan kalau misalnya yang menolong dapat pahalanya, yang meminta tolong juga mendapatkan manfaatnya, ya kan. Artinya bahwa dengan kondisi ini kita sudah punya garis-garis yang perlu kita kriteriakan supaya kita tidak salah jalan untuk meminta tolong. Dan persoalan tolong-menolong ini saya pikir di dunia ini tidak ada mungkin ya orang yang bisa hidup tanpa pertolongan orang lain ya. Apalagi persoalan sekarang ini ya, banyak sekali masalah di dunia ini, apalagi di zaman-zaman sekarang. Masalah media sosial lah, masalah sosial lah, masalah apalagi persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan apalagi persoalan politik, hukum, persoalan kemasyarakatan, lebih-lebih lagi persoalan pemerintahan. Saya pikir tidak ada yang tidak saling terkait dan pasti ada
kata tolong di dalamnya, iya kan? Ya. Nah, persoalan permintaan tolong ini tentu kita harus bisa kondisikan. Apakah saya pantas untuk meminta tolong, ya kan? Apakah orang itu layak juga untuk mengerjakannya? Karena jangan sampai kita minta tolong kepada orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya, ya kan? Misalnya begini, kita sudah tahu dia pelit, ya. Kita mau minta tolong untuk ditraktir makan, kan jelas kita sudah tahu orang ini pelit. Tidak mungkin mentraktir kita untuk makan, gitu. Ini kan tidak mungkin, ya. Kita sudah tahu orang ini pelit, ya kan? Pasti kalau saya minta ini tidak nakasih, Kak, karena saya sudah pernah minta juga tidak dikasih, ya kan? Nah, tapi saya tidak tahu, walau alam kalau nanti ke depannya orang itu berubah, ya, berubah menjadi tidak pelit lagi, ya, tidak pelit lagi. Tapi kita tidak tahu hati orangnya seperti apa. Artinya kriteria-kriteria ini bisa memandu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa melakukan hubungan atau interaksi sosial kepada orang lain atau dalam kemasyarakatan dalam hal meminta tolong atau isti'anah tadi, ya. Isti'anah ini artinya meminta pertolongan, tapi ada kriteria yang diberikan oleh ajaran agama kita agar kita tidak salah jalan, ya. Nah, sekarang di kehidupan modern ini, saya lanjutkan. Di kehidupan modern begini masih ada juga orang, kita lihat di berbagai informasi, media sosial lebih banyak sekarang, ada orang-orang yang meminta tolong kepada kuburan, ya, kepada kuburan, kepada pohon, kepada batu, kepada sungai, kepada kayu-kayu, kepada hutan bahkan, atau kepada foto yang isinya seorang presiden Amerika Serikat, ya. Jadi permohonan doa-doa ini yang isinya adalah permintaan tolong, masih ada juga orang yang menganggap bahwa benda-benda itu, makhluk-makhluk yang mati itu bisa memberi syafaat kepada kita. Orang-orang ini berpikir bahwa dengan memuja benda-benda itu, memuji makhluk-makhluk hidup itu, ya makhluk-makhluk mati itu, termasuk Nabi sendiri dan orang-orang soleh yang lainnya, mampu untuk memberi kita sebuah pertolongan. Baik, Ustaz, kita tahan dulu. Ya. Kita kembali setelah jeda berikut. Baik, pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Ustaz Amri Merdia. Ya, baik, saya lanjut tadi, ya, soal pertolongan kepada benda-benda mati atau makhluk yang sudah mati untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ini adalah dosa yang cukup besar dan sulit untuk dimaafkan. Sulit sekali untuk dimaafkan, diberi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia terbungkus dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa batu, foto poster tadi presiden Amerika itu, kemudian apalagi kuburan itu bisa memberi pertolongan kepada dia. Kita lihat di zaman sekarang ini banyak orang minta kekayaan, ya, minta cepat kaya, ya, biasa cepat kaya, minta wangsit di kuburan. Ya, ada satu komunitas masyarakat budaya Indonesia, salah satu budaya di Indonesia ini meminta wangsit. Wangsit itu artinya berkah dan petunjuk dari kuburan. Dia harus sowan ke sana, kemudian dia meminta, tolong saya diberikan petunjuk untuk menjadi kaya atau mendapatkan uang secara cepat. Ini adalah perbuatan yang syirik. Ya. 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 Bagaimana itu dinamakan mendoakan Tuhan atau bagaimana? Oh, begitu. Baik, terima kasih Selfie. Sebenarnya bukan menduakan, tapi sudah mensyirikkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan saja puji-pujian dalam hati kepada Allah, kita memuji bahwa benda ini menakjubkan sekali, benda ini bikin saya terpesona, benda ini atau makhluk itu bikin cantik dan saya hilang akal, misalnya saya sangat terpesona, itu sudah hampir mendekati syirik.
apalagi meminta. Nah, apalagi meminta kepada benda-benda itu, makhluk-makhluk mati itu, atau makhluk yang katakanlah tadi kayak poster itu Presiden Amerika itu menjadi kita panjatkan doa-doa ke situ, kemudian kita minta pertolongan ke situ. Nah, itu artinya betul-betul sudah sangat mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang sangat sulit sekali diampuni karena sudah keluar dari tauhid yang sebenarnya sudah ditanamkan Nabi dari sejak dulu. Waktu awal-awal Nabi melakukan dakwahnya, yang pertama ditanamkan tauhid. Mengatakan selalu ahad, Allah itu ahad. Allah itu satu, tidak boleh dua, tidak boleh tiga, apalagi empat, ya kan? Kalau istri mungkin bisa empat, ya. Tapi kaulah satu saja, ya. Satu saja, tidak boleh lebih dari itu. Nah, karena itu Allah bilang, siapa yang percaya selain dariku, maka sudah syirik. Nah, begitu Selfie. Ada pertanyaan lain lagi yang ingin ditanyakan? Ya, terus saya lanjut ya, soal penjelasan yang tadi tentang makhluk mati atau kuburan yang banyak orang meminta syafaat dari pertolongan dari dia, ya. Inilah perbuatan yang sebenarnya selalu diwanti-wanti oleh para ulama kita, para mubalik kita, dan jika kita tidak indahkan apa yang telah diserukan oleh guru orang-orang soleh itu kepada kita semua, ini yang jadi berbahaya bagi kita. Karena Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Maksudnya Allah sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah mengatakan bahwa hanya Saya yang akan mendatangkan kemudaratan, dan Saya sendiri yang akan menghilangkannya. Begitu juga dengan kebaikan, hanya Saya sendiri yang mendatangkan kebaikan. Kalau kita mensyirikkan Allah, artinya kita mengundang itu kemudaratan datang sama kita. Ya toh? Artinya kita sendiri yang minta Allah mudarat saya, gitu ya kan? Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Artinya kita sendiri meminta bahwa datangkan kemudaratan bagi kita. Mudaratnya mungkin banyak macam. Bisa jadi ada keluarga kita yang meninggal, kita sendiri yang celaka, ataukah kita langsung kekurangan harta, kita kehilangan, kita kena bencana, macam-macam. Allah bisa datangkan dari mana saja kemudaratan itu. Dan sekarang, adakah manusia yang bisa melawan alam kalau bencana? Tidak mungkin. Artinya semua manusia, termasuk yang berdosa, apalagi yang berdosa, insya Allah pasti kena azabnya. Begitu Selvi. Ya. Dan kita berharap selalu bahwa kita tidak melakukan ini. Ya. Jangan kita lakukan memuja-muja sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu tidak ada manfaatnya, justru mendatangkan kemudaratan bagi kita semua, dan inilah yang mengakibatkan kita selalu menghindarkan diri. Baik Ustaz, tahan dulu. Baik. Kita kembali setelah jeda berikut.